Kementerian Perindustrian resmi mencabut subsidi minyak goreng curah kepada pelaku usaha mulai hari ini. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, yang menyebutkan bahwa pembiayaan subsidi ini hanya sampai pada 31 Mei 2022. Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi agar harga minyak goreng curah dapat turun ke level harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, subsidi minyak goreng curah di-stop lantaran harga bahan pangan itu sudah mulai turun. Putu menjamin harga minyak goreng tetap terjangkau meski subsidi dicabut. Bersamaan dengan dicabutnya subsidi, pemerintah pun mulai mengatur klaim hak ekspor CPO dan produk turunannya bagi pengusaha. Menurut Putu, sejauh ini 35 dari 75 perusahaan yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi telah mengajukan izin ekspor kepada pemerintah. Harga komoditas cabai di DKI Jakarta makin pedas. Harganya bahkan melesat hingga Rp90.000 per kilogram. Mengutip infopangan.jakarta.go.id, pada 31 Mei, rata-rata harga cabai rawit merah naik Rp4.584 per kilogram dibandingkan sehari sebelumnya, menjadi Rp73.415 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dibanderol rata-rata Rp59.902 per kilogram atau naik Rp2.519 per kilogram. Namun nyatanya, di pasar Palmerah harganya bisa menyentuh Rp80.000 per kilogram. Selanjutnya, cabai merah keriting naik Rp2.507 per kilogram menjadi rata-rata Rp60.975 per kilogram. Harga tertinggi cabai merah keriting dipatok Rp80.000 per kilogram di pasar rumput, sedangkan harga terendahnya di pasar Petojo Ilir Rp50.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar naik Rp1.352 per kilogram menjadi rata-rata Rp67.575 per kilogram. Kemudian cabai merah besar naik Rp1.352 per kilogram menjadi rata-rata Rp67.575 per kilogram. Harga tertinggi cabai merah besar Rp85.000 per kilogram di pasar Koja Baru, sedangkan harga terendahnya dipatok Rp50.000 di pasar Johar Baru. Harga itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga nasional yang dilansir hargapangan.id, di mana cabai rawit merah rata dijual Rp63.800 per kilogram. Program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid 2 sudah berjalan selama 5 bulan. Tercatat sekitar 55.000 wajib pajak yang menjadi peserta. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, per 31 Mei 2022 terkumpul pelaporan harta senilai Rp110 triliun. Adapun deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp95,4 triliun. Sementara deklarasi luar negeri senilai Rp8,3 triliun. Serta investasi yang diharuskan sebesar Rp6,6 triliun. Atas permintaan pengampunan itu, Dirjen Pajak meraup penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp11,1 triliun. Tax amnesty menjadi cara pemerintah untuk mengungkap harta warga negara dan membayar uang tebusan seperti diatur dalam undang-undang. Melalui program ini, peserta akan memperoleh penghapusan pajak terutang, namun tak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan. Badai inflasi tengah menghantam Eropa. Rilis terbaru Kantor Statistik Federal Jerman menyebutkan inflasi negeri Bavaria itu berada di level 7,9% secara tahunan. Ini merupakan level tertinggi inflasi Jerman dalam hampir setengah abad di bulan Mei. Inflasi kali ini dipicu oleh lonjakan harga energi dan pangan yang makin melambung akibat perang Rusia dan Ukraina. Terakhir kali inflasi yang sama tinggi di Jerman adalah selama musim dingin 1973-1974 ketika harga minyak melonjak tajam. Sepanjang Mei lalu, harga energi di Jerman naik 38,3% secara year on year, sementara harga pangan juga rata-rata 11,1% secara tahunan. Harga minyak dunia meroket mencapai level tertinggi selama 2 bulan terakhir karena Cina melonggarkan mobilitas usai lockdown. Per 31 Mei 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat, minyak mentah berjangka Brent dan WTI untuk pengiriman Juli melesat masing-masing lebih dari 1%.
Untuk pengiriman Juli, harga minyak Brent menembus $123,91 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik menjadi $119,2 per barel. Shanghai mengumumkan lockdown COVID-19 selama 2 bulan belakangan telah berakhir. Dengan begitu, masyarakat di kota itu sudah bisa beraktivitas kembali, dan Cina membutuhkan stok minyak untuk warganya yang juga mulai berkendara. Selain karena pelonggaran di Cina, kenaikan harga minyak juga didorong keputusan Uni Eropa untuk mengembargo minyak made in Rusia.